Kalau saya dari lulus sampai sekarang Sama. Maksudnya sih, yang selalu orang itu cepat bertumbuh, skill yang paling selalu dibutuhin itu komunikasi. hikmat kebijaksanaan, dan saya seperti mengingat Apa tuh? Aku lagi mikir. Hikmat kebijaksanaan. Permasalahan perwakilan. Oke, 3, 2, 1. Oke. Sampai kita di episode yang alhamdulillah udah 10 episode Yunita. Teman-teman, terima kasih ya buat 61 subscriber. Iya, terima kasih banyak ya. Yang sudah mendukung kurang lebih 2 bulan ini. Semoga bisa menjadi berkah buat yang menonton ya. Amin. It's Kita been a long time. Kita akan terus bikin, mungkin kalau episode ke 50 ya Jun, ya, kita bikin live kali. Episode ke 50. Kalau udah bisa live, kita bikin live. Nggak usah nunggu 50. Ya semoga inilah ya, terus bertumbuh lah ya buat teman-teman yang perlu tips and trick kehidupan. Iya, boleh juga kok kasih saran dan masukan. Iya, sip. Topik apa Yun today? Hari ini kita mau membahas terkait dengan perjalanan karir, perjalanan dan pelajaran. Berat banget ya. Apa sih? Perjalanan dan pelajaran. dong, Oke. bener kan? Berarti experience and learning. Iya, dari oke. bagaimana kita kemarin nih menjadi orang yang fresh graduate, Iya. kemudian kita berkarir Iya. sampai mungkin di posisi sekarang. Betul. Meskipun posisi sekarang juga belum tinggi-tinggi banget, Iya. tapi at least Nggak tinggi lah, cuman ya nggak rendah juga. di middle lah. Di middle lah. Itu loh. Gitu. Bisa aja loh. Pertama saya belajar dari senior ini. Saya juga belajar dari senior. Mana ada senior. Tua banget tuh. Oke. Jadi topiknya pelajaran dan pengalaman. Pelajaran dan Pengalaman, benar nggak sih? Pengalaman dan pelajaran. ya. Dimulai dari fresh graduate sampai karir saat ini. Iya, betul. Oke. Bapak bisa cerita dulu dari Kok ya interview CV ya? Jadi saya Enggak dulu. dong, enggak. Ya, Nanti yang mukanya diboromin gitu. Saya adalah ketiga dari 3 bersaudara. banyak intro. Nggak intro. Ini lagi ini loh. Nah, kalau ngomong perjalanan, sebenarnya sih sekarang tuh kan pasti banyak orang struggling ya di pekerjaan karena kompetisi makin kencang dan semuanya ya. Tapi memang sebenarnya banyak hal ya. Banyak hal yang membuat orang tuh bisa survive atau makin cepat naik karir. Betul. Tapi kalau my opinion, pendapatku sendiri, yang selalu orang itu cepat bertumbuh, skill yang paling selalu dibutuhin itu komunikasi. Kalau menurut aku ya, Betul. gitu. Jadi itu above all lah. Karena kalau masalah learning, kepintaran itu bisa dipelajari. Kita bisa les. Teman-teman sekarang kan YouTube kan banyak, Iya. course gratis banyak. Itu bisa belajar. Tapi kalau bicara komunikasi itu nggak semua orang mampu ngomong. Banyak orang tuh ngomong belakang jago ya, ngomong di belakang nih nggak ada orang Gosip dong. jago. Iya benar jago, tapi keliran dia in front itu tuh grogi gitu. Dia nggak, kadang apa yang dalam pikiran itu dituangkan dalam perkataan itu suka nggak nyambung tuh. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut aku kalau udah grogi lupa omongannya kemana-mana. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya melingkan antara apa yang dipikirkan dan yang dibicarakan itu sebenarnya salah satu skill yang menurut aku pertama itu penting komunikasi gitu. Komunikasi. Selain itu ada lagi Pak, Apa kalau tuh? menurut aku dalam proses belajar dan bisa mampu kita untuk berkembang, terutama boosting karir ya, itu kedua adalah kita mau belajar. Karena gini, kayak kosongin gelas kita gitu. Betul. Setiap kita ketemu orang tuh kita selalu kosongin gelas. Jangan berpatokan, saya kan udah sarjana teknik, Iya, maksudnya iya. aku expert banget Betul, nih. betul. Nggak selalu gitu. Kita Nggak pasti selalu. punya sesuatu yang bisa kita pelajari dari setiap individual Betul. yang kita temuin gitu. Jadi itu menarik tuh. Karena how to we learn. Tapi aku mungkin kemas setuju nggak sih kalau bahasanya itu bukan hanya belajar, tapi adapt gitu. Iya, adaptasi. Adapt Betul, ya. betul. Jadi sebenarnya kemampuan adapt itu tuh penting. Benar. Kadang-kadang orang belajar aja tuh, ya belajar bisa jadi dia nggak, apa yang dia pelajari itu nggak sesuai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kan. Betul. Tapi beradaptasi, ya apa yang menjadi urgenitas dari perusahaan itu tuh penting tuh. Betul. Iya sih, anak-anak sekarang sih jujur ya. Wah, nanti gue judging lagi. Tapi dari penglihatan sehari-hari, mohon maaf ya. Maksudnya bukan menghakimi, tapi
memang itu tantangan sekarang gitu ya. Karena Betul. banyak orang ngerasa ya habis sarjana nih dia udah siap kerja. Iya, padahal Nggak sesimpel itu, nggak sesimpel masih itu. banyak proses yang harus dilalui. Betul. Salah satunya ya belajar beradaptasinya itu. Betul. Kemudian kalau terima pekerjaan nggak usah nolak dulu Betul, gitu loh. betul. Apalagi kalau kita baru. Apalagi kalau kita Iya. baru. Itu perlu guys, karena kecuali memang cita-citanya memang mau jadi sebuah Pengusaha. expert gitu, ahli. bener suatu ahli. Tapi ahli pun dia tetap belajar ilmu lain gitu Iya. loh, meskipun tidak sedalam apa yang dia suka, Iya. gitu, yang dia passion. Memang kita banyak melawan arus sekarang tuh kan banyak motivator tuh cepet kaya gitu ya, apa belajar passion, Iya. apalah serah banyak yang ngomong kayak gitu ya. Padahal teman-teman tahu nggak pengalaman kita berdua nih yang belajar hidup dari bawah banget gitu ya. Meskipun ya kita juga secara kebutuhan alhamdulillah tercukupi, tapi kita benar-benar belajar dari bawah itu juga nggak serta merta gitu Iya. apa terjadi gitu ya. Apa yang mau kita mau, kok nggak mau jadi ini enggak. Memang dulu kita nih tipe-tipe survivor gitu. Tapi ini contoh yang bagus sih, Pak Poh, karena secara background kan Pak Pohan itu punya latar belakang edukasi yang masih inline dari beberapa tahun terakhir Iya. sampai mungkin udah cross line. Betul. Kalau saya dari lulus sampai sekarang Sama. Maksudnya cross. oh mungkin udah zigzag aja. Udah, iya kemana-mana. Kalau nggak ada dong, apa yang lo mau Nggak gue ada. juga sih. Nggak ada. Tapi maksudnya artinya apa yang kita sampaikan hari ini tuh benar-benar bukan hanya sesuatu teori, Oh. tapi apa yang kita implementasikan dan ya itu membantu kita sampai ke karir hari ini. Mungkin kasih gambaran kali ke audiensnya yang sebut crossline itu gimana dari kamu dulu lah. Jadi aku yang cerita. Maksudnya kamu tuh bidang apa, jadi mereka paham tuh crossline-nya gimana. Ya. Sama mungkin pelajaran-pelajaran ya, Iya. poin. Kalau aku sendiri emang lulusan teknik industri, Pak. Oh, Kalau teknik ditanya, industri. wah kenapa mau masuk teknik industri? Itu bukan aku yang pilih, guys. Jadi di dalam hidup aku nggak ada apa itu passion, nggak ada ya, nggak ada. Passion saya mah dance. Iya, Jadi iya. idol itu passion Iya, saya. jadi teman-teman bisa saksikan di TikTok. Junita underscore dancer. Nggak ada, nggak tahu. Jadi teknik industri itu benar-benar Iya. pure dari papa. Iya. Papa nyuruh kuliah di teknik industri yang dimana saat itu juga aku nggak tahu ini Apaan aku gitu ya. kalau lulus tuh mau jadi apa Apa? sih gitu, aku harus kerja di industri apa. Iya, Itu iya. I have no idea at all, guys. Dan pada proses mau lulus dan lain-lain itu tadi ya, kita tuh nggak boleh terlalu nyaman di posisi kita gitu. Aku sempat magang ke luar negeri, kemudian aku ambil summer school di luar negeri gitu. Penuh tantangan, penuh proses adaptasi, tapi aku nggak pernah nyangka bahwa ternyata hal-hal yang aku lakuin semasa kuliah itu membantu aku ketika mau apply kerja. Karena aku keluar dari zona nyaman itu. Gimana tuh? Sedikit maksudnya membantu tuh gimana? Ya karena di CV-nya kan kita punya pengalaman saya pernah kerja di Thailand. Iya, Dan orang tuh tuh, kayak, guys. dan sekarang kan dulu ya, zaman dulu saya kan lulus sudah lama ya guys. Jadi Tapi nggak tahu 95 juga kan? enggak. Karena belum lahir. Mungkin zaman dulu, zaman saya fresh grad itu lulusan-lulusan banyak yang secara pengalamannya itu ya saya punya added value karena saya kerjanya di international company dan di luar gitu, which is itu menjadi ya HR jadi melirik gitu, wah orang ini punya pengalaman ya, tapi itu nggak serta merta aku dapat karena aku memilih untuk rebahan di Iya, rumah iya, atau iya. untuk tetap ya udah aku stay di sini aja yang penting lulus gitu, enggak Iya, ya iya. tetap keluar dari zona nyaman. Dan proses kerja di luar negeri tuh nggak kayak yang kalian lihat di A Day in My Life. Enggak guys, tidak semudah itu dengan bekal bahasa Inggris yang pas-pasan. Iya. Kemudian di dunia kerja luar itu mereka lebih profesional, dan saat itu kita masih anak kuliah lah Iya, ya, iya, yang iya. belum ngerti pekerjaan itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar dituntut untuk disiplin waktu, kemudian harus dituntut untuk terus bisa mengasah Betul. kemampuan. Iya. Belum lagi komunikasi ke atasan, belum Iya. lagi budaya kerja mereka yang profesional dan strict. Saya mau ya mau, saya nggak mau ya nggak mau gitu. Itu proses yang panjang gitu. Jadi nggak semudah yang kalian lihat dari konten-konten orang lain Iya. ketika mereka dapat kerja atau sekolah di luar negeri gitu. Betul. Terus pas lulusnya 1-2 tahun masih inline lah karena masuk di supply chain. Saya juga Iya. pernah kerja di kota Pulau Sambu namanya. Kalau teman-teman pernah dengar, cari aja di Google Maps ya. Sambo Pulau Sambu tuh itu masih kelihatan kan tapi? masih Pak. Tapi dia tuh dari Batam naik kapal feri 3 jam, Iya. terus turun di satu. Pokoknya memang daerah-daerah pedalaman. Even Indomaret nggak ada. Iya. Indomaret nggak ada. Waktu itu ya. Waktu itu saya Tapi nggak tahu kan kalau sekarang mungkin udah ada, Iya. mungkin ada. Tapi ya itulah proses dari yang tadi. Tapi di sana ya beradaptasi lagi. Iya, Maksudnya mereka nggak peduli saya di rumah dimanjain kayak mau apa ya. Kalau di sana hiduplah dengan fasilitas yang ada dan nggak pernah ngeluh. Ya udah, Iya. dijalanin aja. Jadi dari supply chain, nah titik crossnya di mana tuh? Di marketing.
Itu setelah supply chain. Setelah dari supply chain, tiba-tiba marketing. Karena kalau industri kan setelah saya pelajari ya logistik, Iya, iya, kemudian iya. supply chain, rantai pasar Iya, segala iya, macam iya, gitu iya, kan. iya. Terus saya di marketing itu karena saya ketemu sama salah satu orang, John Robert Power. Wah, bagus tuh. Dia bilang gini, kayaknya kamu cocok di marketing. Nah dari situlah guys, saya mencoba apply di perusahaan-perusahaan yang open marketing dan bertemulah dengan tokohan. Ya. Tapi saya bukan marketing. Tapi ya bukan marketing. Saya HR. Itu maksudnya keras lainnya Gitu. Jadi memang dari supply chain, S1 teknik industri, Betul. sekarang marketing. Betul. Ya. Marketing senior, Iya. super senior. Super jet. Super jet. Nah kalau Papahan sendiri, Kalau ini, nah ini menarik. Kalau saya tuh kan kerja itu sekarang kalau total hidup ya, kan saya mulai kerja itu 2012. Mulai saya kerja. baru lulus SMA. Iya, kan beda usianya dong. Jangan samain. Oke. Jadi baru mulai kerja 2012. Sekarang kan 2025, berarti kan masa karir saya itu udah 13 tahun ya. Nah, tapi 8 tahun pertama itu fully HR. Gitu. Jadi memang inline banget ya. iya, tapi dari kuli juga. Kalau kuli itu mohon maaf ya, maksudnya jadi staff training dulu, staff training. Jadi benar-benar clerical lah. Gitu, ngurusin tenda, ngurusin peralatan semuanya gitu. Jadi sangat dari bawah gitu ya. Terus sekitar tahun kelima itu baru jadi head. Tapi kayak supervisor gitulah. Iya. Jadi ngurusin Junior manager gitu Pak. enggak ya something, karena perusahaan kecil ya, maksudnya waktu itu masih berkembang startup. Nah terus di situ ngurusin administrasi, kontrak gitu, BPJS. Ini masih hal-hal ini juga lah ya, kekaryawanan. Terus baru masuk ke rekrutmen, terus baru masuk ke training lagi. Terus pindahlah saya ke salah satu BUMN sekarang, baru ngurusin HR. Itu pun cuma 2 tahun lah. 2 tahun. Dan di situ turning point-nya. Iya, itu ngurusin semua. Terus saya pindah, dapat penugasan di services. Iya, services. Habis services sekarang pindah lagi ngurusin PR, CSR gitu. Jadi sebenarnya ya itu S1-nya psikologi, S2-nya manajemen, tapi sekarang jadi orang PR. Coba membingungkan gitu. Membingungkan. Tapi ya itu, kita jangan pernah berhenti belajar. Iya sih. Bahkan saya sedikit cerita Pak, pengalaman saya yang tadi Bapak bilang misalnya kita mulai dari bawah. Saya pernah ada di posisi yang sangat-sangat dalam hidup saya tuh kayak saya nggak pernah imagine adalah, bisa tebak nggak Bapak kerjaan saya ngapain? Chef. Apaan? Checklist kebersihan toilet. Maksud sih di mana? Beneran. Karena fresh grad. Tapi kan maksudnya gini, orang mungkin kalau sekarang udah ada lah karena susahnya cari kerja. Iya, Mungkin iya. beberapa sarjana juga dipaksa untuk bekerja tidak sesuai dengan lainnya. Tapi kalau zaman Iya. dulu itu kan, apalagi saya dibesarkan di lingkungan yang merasa ya kalau saya udah sekolah S1 ya harusnya saya mendapatkan pekerjaan at least sesuatu yang inline lah dengan apa. Nah pada saat itu teman-teman saya masih fresh grad dan masalahnya OB-nya tuh kurang Pak. Dan saya jadi pegawai baru di satu perusahaan lah di Jakarta juga. Job desk saya salah satunya adalah saya harus tiap 3 jam sekali itu ke toilet laki-laki dan perempuan untuk ngecekin checklist. Dimana itu menurut saya, maksudnya teman-teman bisa bayangin lah dari sisi psikolog ya, saya kuliah di universitas yang bergengsi, saya ngambil magang di luar negeri, saya coba mengumpulkan portofolio saya sebaik mungkin. Ketika saya lulus, saya harus berhadapan dengan pekerjaan yang menurut saya, loh ini kan harusnya ada orangnya sendiri, orang spesial yang mengurusi itu gitu. Tapi apakah saya tolak? Enggak teman-teman. Tapi apakah saya menangis? Tentu saya menangis. Pada saat itu saya menangis sih gitu, kayak kok gini banget ya nasib aku buat kerja, kok bisa kayak begini banget ya. Apakah itu pekerjaan Ina? Bukan teman-teman, cuman kan ya kita punya ekspektasi lah dengan apa yang sudah kita pupuk dari kita masih muda gitu ya. Terus end up saya harus ada di toilet laki-laki dan perempuan untuk ngecek, itu bukan sesuatu yang mudah untuk saya terima gitu. Tapi disitulah Pak, maksudnya tuh kita percaya aja bahwa setiap proses itu pasti ada hal yang baik gitu. Mengingatkan kita, oh kita tuh boleh berencana setinggi apa, tapi yang punya kehendak itu Tuhan. Betul. Kita terus harus juga merasa rendah hati ya gitu. Karena kita bisa dinamika hidup tuh dan di dunia kerja tuh begini banget. Sometimes kita di sini, sometimes kita di bawah gitu. Menindaklanjuti udah kayak bahasa ini dong, disposisi. Kayak tadi
tadi yang ini bilang apa komunikasi dan adapt itu saya setuju banget karena itu kita semacam suatu journey ya, pembelajaran yang nggak pernah berhenti. Yang salah adalah ketika kita berhenti belajar, ketika kita berhenti beradaptasi. Sebenarnya itu poin yang salah. Kita berpikir kita di atas, kita udah nggak perlu belajar lagi, kita udah nggak perlu tahu lagi hal-hal kecil. Tapi kenyataannya banyak orang berhasil yang saya lihat, contohnya kayak yang termasuk saya respect itu Pak Jonan salah satunya. Dia tetap belajar. Betul. Bahkan Pak Jonan itu seorang banker. Banker tapi ngurusin kereta api. Itu nggak cocok. Dan itu benar nggak sih Pak? Saya pernah dengar, mungkin tertulis di bukunya ya, kan Bapak termasuk yang suka baca bukunya. Dia bahkan waktu masuk sebagai dirutnya KAI, beliau itu menghabiskan seluruh waktunya, hampir 90% waktunya untuk di situ untuk belajar terkait kereta apian. Betul. Dan dia tuh ya menurut bercerita ya, maksudnya ya leadershipnya kuat dan melebihi orang yang waktu itu ya, zaman waktu itu. Kalau sekarang kan kereta api udah sangat berkembang tentunya. Betul. Jadi sebenarnya karena niat, semangat untuk mungkin ya amanah dia untuk dia percaya ada mengembang tanggung jawab ya. Tapi dia selalu percaya bahwa kalau kereta api berubah, itu tentu masyarakat Indonesia juga bisa berubah. Bayangin kereta api yang kulturnya waktu itu mungkin naik di atas atap, terus tiket mungkin sembarangan. Bayangin dengan adanya itu sekarang berubah kan, nggak ada lagi yang pakai kayak gitulah, semuanya udah nggak ada. Dan itu merubah habit masyarakat Indonesia gitu. Jadi sebenarnya dia punya semangat itu gitu. Dia tahu nggak mudah, dia tahu itu nggak mudah. Tapi kerelaan hatinya itu sekuat itu. Gitu. Betul. Itu ya kalau dibilang Pak Jonan punya passion nggak? Saya rasa nggak ada orang punya passion jadi dia itu. Passionnya pasti di bidang lain. Cuman dia mungkin kalau bahasa orang yang lebih tinggi lagi itu disebut menjadi calling, panggilan. Tidak menjadi passion lagi gitu ya. Karena dia udah sampai satu level yang seperti itu, dia sudah selesai dengan dirinya. Dia nggak nyari, mohon maaf ya, nyari uang juga udah cukup gitu mungkin, karena dia kan orang bank ya, bank besar pula gitu. Jadi sebenarnya dia udah selesai sama dirinya. Nah mungkin yang jadi masalah adalah kenapa sih orang susah bertumbuh karirnya? Salah satunya mungkin itu dia masih belum selesai dengan dirinya. Salah satunya ya. Yang maksudnya belum selesai itu ya mungkin dia masih banyak kepentingan. Betul. Iya kan? Jadi nggak fokus gitu. Betul. Terlalu mempertahankan dirinya nih di posisi itu. Ini fenomena ini mengingatkan saya kepada contoh-contoh calon-calon leadership dan leadership yang baik ya teman-teman. Jadi mengambil dari kisahnya Pak Jonan, artinya even kita belum ada di posisi leadership, tapi once kita willing untuk benar-benar mengembang tanggung jawab kita, dan kita turun ke lapangan untuk mengerti masalah-masalahnya, kemudian kita involve untuk pemecahan masalahnya, itu adalah tiket ekspres kalian untuk bisa melejitkan karir. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ketika Wan sudah jadi leader pun harus tetap mau terjun ke bawah dan mau tahu masalahnya tuh apa gitu. Karena kecenderungan beberapa orang ketika udah di posisi tinggi biasanya mereka berpikir hanya sampai di mendelegasikan, hanya sekedar mau monitoring, mendelegasikan, tapi nggak mau tahu gitu teman-teman di bawah tuh ada masalah apa sih gitu. Setiap fase dalam karir itu kan ada challenge masing-masing. Tapi overall mau kita dari bawah dari atas, sebenarnya skill yang tadi yang bilang kalau ngambil dari Unita ya problem solving itu memecahkan setiap masalah dari level kecil, level tengah, level gede gitu. Jadi nah masalahnya kita suka berpikir ketika di atas itu memecahkan masalah itu hanya dengan memberikan ke anak buah gitu. Sebenarnya nggak juga, siapa tahu anak buah kita juga mungkin nggak tahu nih caranya gimana. Justru tugas kita kayak mengcoaching dia kan untuk find the way. Nah itu jadi gitu sih salah satu yang ya tapi mungkin kita nggak usah jauh sampai disebut calling. Ya kerjain dulu aja yang berdepan mata, teman-teman kerjain dulu, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan pilih-pilih, itu bener banget. Saya tuh nggak pernah tahu loh bakal masuk BUMN. I can never imagine gitu ya. Dan karena kalau kebetulan puji Tuhannya orang tua saya kan memang dari BUMN, tapi kita anak-anak itu nggak ada yang berpikir masuk BUMN. Saya udah coba ya gagal gitu ya, tapi nah sekarang ketika di BUMN kita belajar lagi nih, oh kayak gini. Gitu. Tapi itu one thing ya, tapi tetap aja dalam karir itu bersyukurnya waktu saya di swasta itu banyak nggak milih-milih. Ya akibatnya jadi sekarang tuh punya mental yang kita ready gitu ketika dikasih apa aja. Gitu. Memang ya itu kunci utama, jangan milih-milih. Apa aja yang dikasih kerjain. Dan ya respect tadi, komunikasi itu harus dilatih gitu. Karena dalam proses kalau teman-teman pengen karirnya cepet
bagus dan cepat naik, tidak hanya mempersiapkan diri dari sisi skill dan knowledge saja, tapi juga mental teman-teman. Karena semakin ke atas anginnya semakin tinggi. Kadang aku nggak bilang itu useless ya, tapi kalau sebuah ilmu, teori, jabatan tidak diimbangi dengan wisdom dan mental, itu nggak akan bertahan lama. Betul banget. Semakin tinggi jabatan kita, memang kebijaksanaan tuh semakin dituntut ya. Betul. Maksudnya hikmat, kebijaksanaan, nggak cuman otoriter doang gitu. Hikmat, kebijaksanaan, dan saya seperti mengingat suatu. Apa tuh? Aku lagi mikir. Hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Pancasila dong. Di Duta Pancasila nanti. Emang kita mau edisi 17 Agustus. Kapan kita merdeka itu tahun temanya? Enggak. Apa iya? Kita sudah merdeka. Wah, topiknya tuh, maaf, nanti next topik. Ya baik lagi ya, jadi Harusnya kita pakai merah putih ini, Pak. iya, saya ada merah gitu. Nanti kita bahas. Jadi saya merah, kamu putih. Ya, miring gini podcastnya. Ya balik lagi ya. Jadi kayak gitu. Jadi apa namanya? Sama satu lagi saya juga mau nambahin bahwa betul kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, oh Yunita kan punya privilege, Apoha juga punya privilege, gitu ya. Mungkin ya. Tapi saya memahami gini, betul kita punya privilege, mungkin ya. Tapi sebenarnya yang paling bijaksana lagi dan yang paling benar tidak hanya meminta privilege itu, karena menurut saya privilege itu suatu beban. Karena beban artinya apa sih? Kita dituntut 2 kali lipat lebih layak. Karena makanya kita mendapatkan itu dengan mungkin tanpa effort yang kuat. Lebih besar daripada yang lain, tapi ketika kita di situ, kita dituntut harus lebih capable, lebih profesional. Nah, sebenarnya itu yang teman-teman suka nggak sadar gitu. Kita juga bersyukurnya, saya lihat Yunita, saya gitu, nggak pernah tuh kayak santai-santai, duduk gitu, privilege. Kita punya ordal atau apa gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu. Yang poin utamanya bagaimana kita tetap menunjukkan diri kita, menunjukkan si Yunita ini yang perform gitu. Karena pada akhirnya tetap orang kan melihat hasil. Betul. Gitu. Bukan mau dia anak bawang, mau anak monster, mau anak siapa kek. Tapi kembali lagi ke hasil kerja kita. Betul. Dan orang terinspirasi. Saya rasa orang nggak bakal komplain kok. Ya. Selama kita memang memberikan dampak yang positif ke perusahaan atau ke orang lain. Itu nggak ada kepikiran kayak gitu-gitu. Dan privilege itu kan bukan sesuatu yang bisa kita pilih ya teman-teman. Nggak bisa. Itu datang gift dari Tuhan gitu. Nggak bisa kita tolak. Nggak bisa kita paksa juga gitu. Itu benar-benar gift. Jadi once you got the privilege, congratulations. Tapi kita harus maintain itu supaya amanah yang dikasih Tuhan itu kita bawa dengan baik gitu. Jadi jangan pernah berpikir dengan semua itu. Ya kalaupun teman-teman di sana ada privilege, ya jangan disia-siakan karena itu suatu tanggung jawab yang nggak semua orang punya ya syukuri, tapi kita carry with the full responsibility. Iya, banyak orang yang punya privilege itu kalau dengan bijaksana dia gunakan dan bermanfaat bagi banyak orang, itu hasilnya jauh lebih luar biasa lagi. Betul. Karena dia punya networkingnya dan dia gunakan itu untuk kebaikan orang lain. Iya, betul. Itu jauh lebih luar biasa lagi gitu. Contoh lah orang-orang yang punya usaha keluarga gitu ya. Itu saya yakin usaha keluarga itu kan itu turun-temurun. Iya. Which is itu privilege biasa, itu namanya privilege, bener kan? Berarti anaknya mendapatkan privilege, cucunya dapat privilege dan lain. Tapi kan once mereka carry with the full responsibility, bisa lama bahkan berpuluh-puluh tahun gitu loh. Mau itu sesimpel generasi 3, generasi 4 gitu. Restoran, tempat apalah kayak gitu. Itu kalau turun-temurun itu nggak mudah. Nggak mudah gitu. Memang banyak juga ya mungkin ada juga beberapa kisah yang mungkin belum berhasil atau apa. Betul. Tapi kita nggak melihat itunya gitu. Karena menurut saya sih yang paling penting yaitu bagaimana menggunakan privilege itu sebagai suatu hal yang bisa semakin menolong orang lain. Itu yang paling penting sih. Dan yang paling menarik menurut aku dari topik obrolan kita ini adalah pasti orang-orang akan bertanya, Pak, terus gimana supaya bisa kayak gitu? Dari tips and tricks kita kan tadi lebih fleksibel lah, bangun komunikasi. Yang paling pertama mungkin yang paling penting adalah mindset ya, Pak. Iya sih. Itu mindset. Iya betul, mindset ya, maksudnya pola pikir ya. Pola pikir. Itu pola pikir untuk terus maju. Betul. Jangan cepat puas dengan kondisi sekarang gitu ya. Segala sesuatu bisa diraih dengan pernah juga Deddy Corbuzier tuh juga pernah ngomong, orang itu bisa maju ya karena punya sense of survivor, sense of urgency ya kalau bilang ya. Dia bosan gitu. Bosan bukan berarti malas ya, tapi dia kayak terus improve gitu. Nggak berhenti di situ aja, nggak nge-stuck gitu. Tapi dia, gue misalnya nih kita lagi kerja jadi operator terus ya.
oh kita mau jadi supervisor misalnya, ya berpikir apa yang mesti diasah, leadership kita, gaya ngomong kita, gitu. Memang benar pertama-tama pasti urakan lah, wajar lah. Benar. Saya juga pertama-tama jadi manajer juga bodoh juga, tapi kan kita nggak berhenti di situ, kita belajar, kita lihat, kita evaluasi, kita perbaikin, naik gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita belum puas dengan apa yang kita punya dan gitu. kita terus belajar. Nah itu semangat seperti itu yang mindset itu yang harus Iya. kita punyain gitu. Mindset untuk terus tampil, mindset untuk menang, mindset untuk bisa mengalahkan ketakutan, mindset untuk terbuka dengan sesuatu yang baru gitu. Jadi istilahnya growth mindset ya. Iya, growth mindset. Ya. Aku tambahin juga yang kedua, nah ini memang susah ya, tapi bukan susah sih, susah mungkin bagi orang introvert ya. Yang kedua itu networking ya. Jadi sebenarnya Ini bisa aku tambah. Terus lanjut Pak. jadi sebenarnya ya nanti jadi kita tambahin. Tapi menurut saya juga tuh juga penting karena kita nggak bisa sendirian. Betul. Gitu, kita tetap meskipun apapun karakter kita, networking itu penting karena dengan networking itulah membawa kita ke level berikutnya. Semakin banyak teman-teman, tapi perhatiin ya, pilih teman-teman yang rekan-rekan yang memang bisa membawa kita, meleverage kita, naikin karir kita lebih lagi gitu. Jangan nyari orang yang Bikin down. sengsaranya sama gitu, Betul. kubangannya sama gitu ya. Tapi ya harus cari orang yang bisa semakin lebih naik. Nah itu PR gitu. Makanya sekarang perlu untuk evaluate dengan siapa kita berteman, dengan bukannya egois loh lagi, tapi mengevaluate hari-hari kita nongkrong sama siapa, kita ngobrol sama siapa, apakah orang-orang itu menambah value ke diri kita atau orang-orang itu semakin membuat kita tidak punya value. Itu penting tuh karena kalau teman-teman masih muda, saya tuh sangat berpingin gitu waktu usia 20 andainya yang bisa ngajarin saya. Iya benar-benar. Itu, tapi ketika saya udah usia begini kan kayak ya susah, namanya penyesalan kan belakangan ya. Tapi maksudnya saya berpikir kalau seandainya masih muda, mungkin saya punya anak saya kasih tahu lo harus banyak networking gitu karena itu yang bisa nggak ada ya. itu karena itu yang bisa menolong kita someday. Iya. Mau nggak teman? Nah tadi kan Bapak sempat mention ini mungkin agak susah buat introvert. Sebenarnya di situ mah poin growth mindsetnya. Karena actually guys, meskipun gue orangnya begini-begini, gue aslinya introvert. Yang joget-joget. Introvert. Kenapa aku bisa bilang aku introvert? Karena ketika aku lagi dihadapkan dengan banyak orang di suatu acara, aku tetap bisa kelihatan cheerful dan welcome dan tetap mau kenalan sama orang lain. Tapi setelah itu saya rasanya pengen meditasi 3 hari sendiri gitu. Gitu loh. Jadi introvert itu kan bukan hal yang buruk gitu. Itu hanya sinyal tubuh kita bahwa sosial energi kita sudah mulai habis gitu. Tapi bukan berarti kayak itu menjadi excuse. Betul. Karena aku introvert, aku nggak mau. Bisa jadi kan ada beberapa orang berpikiran gitu kan. Gimana gue ngomong, orang gue kan introvert. Enggak. Jadi kalau lu merasa lu introvert ya, kata gue sih ya, mending lu belajar, lu pasti bisa kok, pasti bisa gitu. Karena cuman butuh beberapa hari aja untuk berdiam diri di kamar, meditasi, matiin HP, tapi jangan setahun sosial media, iya setahun. 2026. Aku juga suka kayak gitu, suka off media sosial kalau terlalu energinya udah benar-benar habis. Aku jarang merespon orang-orang yang ngedrain energiku. Itu salah satu cara aku untuk biar tidak boros energi ya, cara menghemat energi gitu. Jadi ya benar. Iya kan? Milih-milih orang. Milih-milih orang gitu loh. Kalau karena kita tahu, diri kita sendiri yang tahu gitu. Ketika kita berkomunikasi dengan beberapa orang, kok aku capek ya kalau komunikasi sama orang ini, ya udah stop guys, stop aja gitu. Jadi nggak ada alasan buat orang introvert untuk tidak bisa menjadi seorang yang muncul di tengah keramaian, menjadi representative of the company. Betul. Nggak ada excuse untuk itu. Ya sebenarnya gini, jangan pernah membatasi diri kita dengan kepribadian kita. Betul. Ya itu banyak orang nih, misalnya habis tes psikologis ya, oh gue nih orangnya gini lah, apalah ya, misalnya saya ini tipe A, B, C, D. Terus ketika kita dapat serangan orang, oh iya wajar kan kok orang begini. Itu namanya apa? Mental block ya? Iya, mental block. Iya kan? gitu. Jadi nggak bisa. Dalam dunia real itu kita harus menjadi, kalau dituntut jadi kentang ya kentang, lu nggak bisa bertahan jadi ubi gitu. Betul. Kalau dituntut jadi wortel ya wortel, kita nggak mungkin bertahan jadi brokoli. Gitu. Benar. Saya udah lulusan teknik industri, introvert, disuruh kerja di marketing. Kalian pikir itu tidak, tapi itu yang harus dilalui gitu, dan itu yang harus dihadapi gitu. Ada masa-masanya saya Senin sampai Jumat akan ketemu klien, 1 minggunya ya saya pakai buat nge-recharge diri. Betul. Karena itu tuntutan pekerjaan, there is no excuse. Kayak nggak boleh ada alasan. Terus saya introvert, saya nggak bisa nih di marketing. Ya udah, kalau capek ya udah berhenti dulu, nangis. Tapi satu hal ya, mungkin nanti ada teman-teman juga yang bertanya,
Oh, kalau gitu tuh kita sengsara dong, kita menderita gitu kan, karena kita ngelakuin hal yang kita nggak sukain. Mungkin ada yang bertanya gitu kan, ada kita ngelakuin ini sebenarnya buat apa sih gitu ya, kadang-kadang kan gitu kan, karena nggak sesuai passion gitu apa. Tapi aku mau bilang gini, sebenarnya nggak selalu kok kita mengerjakan apa yang kita inginkan itu bisa menemukan suatu jawaban yang tepat. Karena gini, saya tuh bersyukur banget waktu saya di full di HR, saya tuh nggak tahu perusahaan saya itu kayak apa. Tapi ketika saya di move jadi services, saya tuh baru sadar cara mendidik orang SDM yang sebenarnya seperti apa. Paham nggak? Jadi ketika masuk dengan kita berotasi itu, pindah-pindah itu sebenarnya itu memperkaya knowledge kita. Benar. Itu yang banyak orang nggak sadar. Karena semakin kaya POV-nya, semakin kaya sudut pandangnya, itu semakin tahu solusi apa yang paling tepat. Semakin wise juga. Iya gitu. Itu yang teman-teman mungkin kita suka nggak sadar. Iya. Semakin kita jalan-jalan, kita semakin dicek. Oh mestinya gini ya, bener ya gitu. Tapi waktu saya sangat di HR banget tanpa tahu sudut pandang fungsi lain, ternyata solusinya bisa jadi nggak tepat. Gitu. Iya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu, dan kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Gitu. Ya susah ya, memang. Maksudnya mungkin tapi kita menjalani itu. Iya, bagi sebagian orang mungkin kayak teori. mesti gitu banget ya. Tapi kita menjalani itu, Iya. dan we have prove it. Iya. Gitu. Memang habis energi nggak, Pak, Bu, Mas, Mbak? Habis lah, pasti habis lah. Tapi can you imagine kalau kita makan, intinya gini. Kita bekerja memang buat untuk diri kita, tapi kadang-kadang ada banyak hal yang membuat kita kembali bersemangat ketika kita bisa menolong orang-orang itu. Betul. Misalnya Yunita makasih ya udah closing 20 miliar. Bisa. Amin. Nah, 20 miliar Yunita itu kan memberkati sebagian besar orang di perusahaan ini juga, ya kan? Tidak hanya impact-nya ke Yunita, tapi memberi berkat buat orang-orang yang di belakang juga. Gitu. Jadi kita jangan lihat hanya satu sisi aja sih. Dan ini bisa relate sama topik kita yang nanti akan kita bahas terkait dengan kerja bukan hanya sekedar gaji. Iya kan? Itu relate, Pak. Baik, kita tutup satu. Ya. Oke, sip lah. Kita In conclusion. ada video ke-11, 10. Ya, in conclusion pertama, tadi kalau aku simpulkan, yang pertama tadi komunikasi itu perlu untuk dilatih. Ambil dari Yunita itu beradaptasi itu penting juga untuk dilatih. Yang terakhir tadi kalau diskusi kita itu mindset ya. Mindset itu semuanya gitu. Mau repot, harus berkembang terus, never stop learning, mau susah, mau keluar dari comfort zone, just do anything as long as kita dapat added value di diri kita, ya lakukan aja gitu. Iya, jadi komunikasi, ingat ya, komunikasi itu penting. Pinter nggak cukup, komunikasi itu penting. Kedua, adaptasi. Pinter juga nggak cukup, tapi harus adapt. Adapt itu artinya belajar hal baru, lincah, dinamis. Itu juga nggak cukup. Untuk supaya dua hal ini bisa sempurna, butuh mindset. Pola pikir kita harus terbuka terus untuk bisa melihat bahwa ini penting gitu ya. Ketika kita mental block, itu selesai. Artinya karir kita pasti nge-stuck. Betul. Jadi kalau teman-teman juga mungkin setelah nonton podcast ini mau mencoba men-challenge apa yang saya dan Pak Pohan sampaikan, coba banyak baca buku biografi orang lain, atau mungkin cari channel YouTube yang lain yang dimana tidak ada satupun orang-orang yang hebat itu dia stay di zona nyamannya. Betul. Pasti semua keluar. Pasti mau keluar. itu inline kayak, mau itu crossline kayak, tapi pasti ada aja yang dikorbankan. Iya. Entah itu energi, waktu, apapun itu. Terus nggak usah maksa ingin jadi orang lain lah, karena setiap orang tuh punya cerita sendiri. Betul. Yunita punya ceritanya sendiri untuk menjadi seseorang someday, saya juga. Jadi nggak usah dicocok-cocokin gitu. Iya, nggak usah cocok gitu. Nggak usah. Begitu. Gitu. Karena tidak ada pertumbuhan dan perkembangan dalam sebuah kenyamanan. Asik, Yunita 2025. Oke. Kita closing ya. Oke, itu aja. Thank you semua. Bye-bye. 3, 2, 1.